1. Günaydın arkadaşlar, benim adım Faruk Amsari. Tani Shima memnun oldum. 안녕하세요 여러분, 친구들이 제 이름은 Faruk Amsari입니다. 만나서 반갑습니다. Salut les amis, je m'appelle Faruk Amsari. Ravi de vous rencontrer. Nah, halo, nama saya Faruk Amsari, teman-teman semua. Senang bertemu dengan kalian. Kali ini kita akan bahas tentang nama-nama buah dalam bahasa Korea. Kita mix dengan belajar bahasa Prancis. Sederhana. Nah, seperti yang kalian lihat, saya sudah bawa replika dari apel. Apel apa yang paling enak? Nah, apel yang paling enak, apelin ke rumah kamu, Cece. Nah, anggur apa yang paling nggak enak? Dianggurin sama kamu, ya. Nah, teman-teman, sebenarnya seru kita belajar bahasa itu. Tidak hanya bagi kita yang akan ambil studi maupun bekerja di negara tujuan tersebut, melainkan bagi kita meningkatkan daya ingat pun juga akan seru dengan games bermain tebak kosakata seperti ini, dan kita mengulang-ulangnya. Dan semoga ilmu yang saya bagikan ini meskipun tidak banyak tapi bermanfaat, dan sehingga kalian dengan senang hati pun share ke teman-teman kalian keseruan ini. Dan jangan lupa untuk tagel, untuk beri komentar di bawah ini tentang tema apa aja yang bisa kita bahas biar semakin seru di episode selanjutnya. Dan untuk kalian jangan lupa untuk subscribe yang baru mampir di channel ini, dan jangan lupa untuk klik tombol jempol di bawah ini, like. Sangat mudah kan? Nah, kita akan awali dengan bahas tentang quail. Quail atau bahasa Korea dari buah, atau juga olme. Quail atau olme artinya buah. Quail giok dengan vokal ganda yakni o dan a, gua, dan juga il yang i dengan pacim riel, quail atau olme. O ngieng dengan vokal o dan pacim riel. Terus juga ada miem dengan vokal e, olme, artinya juga buah. Sedangkan buah ini kita awali dengan, di bahasa Perancis disebut de fruit. Kita awali dengan apel. Apel dalam bahasa Korea disebut sakwa. Sakwa artinya apel. Siet a giok o a. Sagwa artinya apel. Dalam bahasa Prancis disebut pomme. Pomme juga artinya apel. Nah, mungkin ada jenis apel Fuji, apel Malang, apel yang kulitnya hijau merah, apel Ana, apel Washington, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa yang paling favorit bagi kalian? Apel yang kerasa asam, apa yang manis, apel yang jenis apa? Apakah diapeli pacar? Nah, berikutnya juga ada buah yang tidak kalah seru, yakni anggur, yang pasti bukan dianggurin. Anggur dalam bahasa Korea disebut podo. Podo artinya anggur. Diep o, podo. Dalam bahasa Prancis disebut raisin. Raisin artinya anggur. Sedangkan mungkin beberapa orang menganggap raisin artinya kismis, bukan resin yang dari fiberglass loh ya. Raisin yang buah maksud kita. Terus juga ada pisang. Pisang dalam bahasa Prancis disebut banane, sedangkan dalam bahasa Korea disebut banana. Seperti kita menyebutkan banana uyu, susu rasa pisang, banana milk. Sangat populer di drama-drama Korea. Sangat suka. Nah, berikutnya juga selain ada pisang, ada buah apa lagi? Coba kita buka ini. Hana dulset sijak. Ada apa ini? Ada nanas, buah nanas. Rumahnya SpongeBob juga berbentuk nanas. Nanas dalam bahasa Prancis disebut ananas. Ananas. Sedangkan bukan karena kepanasan. Aduh, ananas. Sedangkan dalam bahasa Korea disebut pineapple. Pineapple. Berarti bukan buah asli yang di
budidayakan di Korea mungkin ya. Mungkin buah import bagi orang-orang Korea, sehingga namanya pun juga nama serapan. Nah, selain itu juga ada apa ya? Tereng. Nah, ada buah mangga. Faruk sudah bawa yang kulitnya hijau maupun yang kulitnya ranum. Mangga. Ayo, teman-teman di sini ada yang suka mangga? Ayo, siapa yang suka mangga yang masih mentah dirujak, dibikin salad? Nah, atau yang matang mungkin dibuat smoothie. Nah, dalam bahasa Korea disebut mango. Miem a iyeng mang giok o mango, atau mirip juga bahasa Inggris dan bahasa Prancis juga mango. Bisa jadi ini juga bukan buah dengan nama asli Korea, buah impor. Nah, sehingga nggak heran beberapa buah di Korea ketika di jus harganya pun ketika kita rupiahkan sangat mahal ya. Mungkin di Indonesia kita dengan harga uang sekitar 5.000 atau 10.000 rupiah kita sudah mendapatkan satu porsi gelas jus yang lumayan kenyang. Sedangkan di Korea mungkin kalau kita rupiahkan sekitar 33.000 atau 36.000 rupiah. Atau kurang lebih sekitar 300 won. Benar atau enggak? Mungkin saya yang lupa. Nah, kita lanjut. Selain ada nanas, ada juga buah yang sering dibuat garnish topping di pie atau di kue tart, yakni strawberry. Strawberry dalam bahasa Prancis disebut fraise, 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 fraise. Sedangkan dalam bahasa Korea disebut talgi. Talgi artinya buah strawberry. Sangat suka ini beberapa orang. Nah, ada talgi, ada juga gandengannya buah cherry. Buah cherry yang sangat manis ini dalam bahasa Prancis disebut cerise. 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 Sedangkan dalam bahasa Korea disebut pochi. Pochi. Biep o sangjiot i. Bukan bocil, tapi pochi. Nah, selanjutnya juga ada buah jeruk. Kalau buah jeruk yang secara umum pasti juga kita temui ada beberapa yang kerasa asam. Dalam bahasa Korea disebut gyul. Sedangkan untuk buah jeruk yang manis disebut orange. Yang ranum-ranum ala jeruk mandarin, nah itu orange. Sedangkan dalam bahasa Prancis pun disebut ohang. Ohangi. Nah, jeruk. Sedangkan untuk buah melon ini dalam bahasa Prancis disebut melon, 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 artinya melon. Sedangkan dalam bahasa Korea juga melon, melon. Nah, melon ini tulisannya miem e dengan pacim riel. Berikutnya ada riel, huruf vokal o dengan pacim nien, melon. Nah, sedangkan berikutnya ada buah delima. Dalam bahasa Prancis, buah delima ini disebut pomegranat atau juga grenade. Nah, bukan granat yang senjata itu, dan bisa jadi disebut senjata granat mungkin karena terinspirasi dari bentuk bagiannya yang kecil-kecil kotak-kotak itu dari buahnya delima. Dalam bahasa Korea, delima disebut dengan Sokryu. Sokryu artinya buah delima. D5, DDDDD. Dan berikutnya ada buah jambu biji atau guava. Buah jambu biji dalam bahasa Prancis disebut goyave. Dalam bahasa Korea disebut guava. Guava artinya buah guava tadi, jambu biji. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang suka rujak buah, teman-teman di Nusantara yang suka rujak buah, tentu tidak asing dengan buah yang namanya pepaya, atau dalam bahasa Inggris disebut papaya. Dalam bahasa Prancis disebut papaye. Nah, sedangkan dalam bahasa Korea pun disebut papaya. Biep a, ing ya. Papaya. Nah, papaya bukan mama. Lucu? Enggak, biar garing aja. Next, kita lanjut pada buah yang berikutnya. Buah ini mungkin terdengar seram, tapi ternyata enak. Apa itu? Buah naga. Nah,
fruit the dragon, atau dalam bahasa Prancis ini disebut fruit the dragon. Di bahasa Korea disebut dragon guail. Dragon guail. Ada 5 suku kata. Dragon guail. Nah, selanjutnya ada buah melon. Sekarang kita bahas buah lemon. Buah lemon pasti tentu berbeda dengan jeruk kan ya. Kalau jeruk mungkin siap makan langsung kita terasa enak. Tapi kalau lemon identik kulitnya warna kuning pucat, atau kuning-kuning sangat pucat, atau sangat kuning lah, dan rasanya sangat asam. Biasanya bisa dibuat lemonade atau minuman sari lemon, atau bisa juga untuk garnish untuk makanan ikan-ikan ataupun dressing salad. Lemon dalam bahasa Prancis disebut citron, atau dalam bahasa Korea disebut lemon, lemon, lemon. Real miem u nien. Nah, selanjutnya ada cikal bakal dari jajanan coklat, yakni buah kakao. Buah kakao dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Prancis disebut kakao, sedangkan untuk bahasa Korea disebut cocoa. Nah, sedangkan berikutnya ada yang sering dibuat topping kue tar maupun pie, yakni buah kiwi. Buah kiwi dalam bahasa Inggris maupun Prancis pun juga disebut buah kiwi. Sedangkan dalam bahasa Korea disebut kiwi guail. Nah, biar nggak keliru dengan burung kiwi, disebut kiwi guail. Nah, berikutnya ada buah yang mungkin jarang kita konsumsi di Indonesia, yakni buah plum. Ini sering identik dengan negara subtropis. Buah plum. Dalam bahasa Prancis disebut plumier, dalam bahasa Korea disebut mesil yolme, mesil yolme, yakni buah plum. Mungkin bagi kalian yang ke supermarket modern atau hypermarket ada buah tersebut, tidak salahnya dicoba. Mungkin agak asam-asam sepet gitu ya. Berikutnya juga ada yang asam-asam sepet juga, tapi rada agak ada tekstur menteganya, yakni buah persik atau buah peach. Nah, dalam bahasa Prancis disebut le peach. Le peach. Nah, sedangkan dalam bahasa Korea disebut bok sung a. Bok sung a artinya buah persik atau peach. Berikutnya juga ada yang mungkin kita sebut buah, tapi kok sering dibuat bagian dari kimchi atau sayuran, yakni lobak. Lobak dalam bahasa Prancis disebut navets, dalam bahasa Korea disebut mu. Mu, mu. Miem u, nyeng u. Mu artinya lobak. Sering ini dibuat kimchi lobak juga enak. Berikutnya ada lobak, ada tetangganya juga yang warnanya identik juga, ada yang ungu, ada yang hijau. Yakni apa? Terong. Terong dalam bahasa Korea disebut gaji. Gaji. Giat a, jiat i, gaji. Bukan gaji yang uang, tapi ini artinya terong. Atau dubergin dalam bahasa Prancis. Berikutnya mungkin kita akan bertambah dengan beberapa kosakata sayur-sayuran dan bahan makanan agar semakin banyak perbendaharaan kita, dan masih berhubungan dengan episode sebelumnya kita juga bahas tentang bahan makanan atau amsik ryu. Nah, salah satunya yang juga sering dibuat sup-supan di Korea yakni adalah kecambah. Kecambah dalam bahasa Inggris mungkin sprout, dalam bahasa Prancis disebut chou. Sedangkan dalam bahasa Korea disebut kongnamul. Kongnamul artinya kecambah. Ini sangat tinggi protein bagi teman-teman juga, apalagi yang cowok-cowok juga perlu ini. Nah, nggak ada cabai. Cabai ini mungkin juga termasuk buah karena dia memiliki daging atau kulit, biji, dan juga bertengger di dekat dahan, bukan di dalam tanah, tapi sering ada di meja dapur atau bagian dari bahan makanan atau sayur-sayuran dijualnya. Cabai dalam bahasa Inggris chili, dalam bahasa Prancis disebut piments, sedangkan dalam bahasa Korea disebut gochu. Sedangkan dalam Korea ada juga
bentuk makanan kimchi menggunakan bahan pasta cabai maupun serbuk cabai. Untuk cabai yang sudah dikeringkan dan dibuat serbuk disebut gochugaru, sedangkan yang sudah berbentuk pasta atau pasta cabai adalah gochujang. Nah, berikutnya yang sangat identik dibuat kimchi untuk persediaan makanan jangka panjang atau musim dingin di Korea, yakni adalah sawi putih atau chichori dalam bahasa Prancis dan dalam bahasa Korea disebut peju. Nah, peju artinya sawi putih. Sedangkan ada juga yang peju artinya kubis atau dalam bahasa Inggris cabbage, dalam bahasa Prancis adalah chou. Nah, untuk kentang, kentang ini sangat suka di beberapa masakan. Kalau ada kentangnya, sebagian orang ada yang suka. Bahkan di beberapa negara seperti di Jerman pun dijadikan pengganti nasi dan pengganti roti. Kentang atau yang dalam bahasa Prancis disebut les pommes de terre, artinya apel tanah. Unik ya. Atau potato dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Korea disebut kamja, artinya kentang. Sedangkan identik dengan kentang, sama-sama ada di dalam tanah, tapi yang ini warnanya orange kemerahan, identik dengan kelinci adalah wortel atau carrot. Dalam bahasa Prancis disebut les carottes, dalam bahasa Korea disebut kangen. Nah, selanjutnya juga ada brokoli. Dalam bahasa Inggris maupun Perancis juga disebut brokoli. Dalam bahasa Korea disebut brokoli. Brokoli. Ada 4 suku kata. Nah, selanjutnya ada lada bubuk atau merica bubuk yang dalam bahasa Prancis disebut poivre atau dalam bahasa Korea disebut gochujgaru. Gochujgaru artinya lada bubuk. Berikutnya ada jahe, ini sangat dibutuhkan di beberapa makanan, termasuk Indonesia pun dibuat obat tradisional juga pakai jahe. Bumbu makanan juga beberapa pakai jahe. Bahasa Inggrisnya ginger, sedangkan dalam bahasa Prancis gingembre. Sedangkan dalam bahasa Korea adalah senggang. Senggang artinya jahe. Bawang putih. Nah, bawang putih, bawang merah. Kita ingat salah satu dongeng yang ada di Nusantara. Terinspirasi nama pemainnya dari bumbu. Kenapa kok bawang putih dan bawang merah? Apakah kalau dalam modern nanti nggak ada dongeng yang cabe-cabean dan terong-terongan? Sangat vegetarian sekali ya, tipikal orang Indonesia. Bahkan dalam berdongeng pun ada cabe, bawang, terong. Nah, bawang putih atau garlic dalam bahasa Prancis disebut ail, dalam bahasa Korea disebut manel. Sedangkan onion adalah bawang merah, dalam bahasa Prancis disebut ecalotes dan dalam bahasa Korea disebut shallot. Nah, untuk daun bawang ini tidak hanya sering dibuat isian martabak telur di Indonesia, tapi dalam acara bakar-bakaran daging di Korea juga sangat identik, yakni disebut pa, atau dalam bahasa Prancis disebut poireau, artinya daun bawang. Sedangkan untuk bawang bombay sama-sama berlapis seperti bawang merah, tapi dia dagingnya pucat. Bawang bombay disebut oignon dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Korea, bawang bombay ini disebut yang pa. Pa daun bawang, yang pa bawang bombay. Nah, itu tadi tentang yang pa atau bawang bombay. Berikutnya juga ada miok. Dalam bahasa Korea, miok ini artinya rumput laut. Bukan rumput Jepang, apalagi rumput tetangga. Nah, rumput laut atau dalam bahasa Inggris disebut seaweed, dalam bahasa Prancis disebut alhuis. Nah, jagung atau lenmai dalam bahasa Prancis atau corn dalam bahasa Inggris, di Korea disebut oksusu. 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 Bukan berhubungan dengan susu, tapi kok agak lucu namanya ya dalam bahasa Korea. Oksusu. Nah, berikutnya yang tidak kalah mudah untuk diingat, mil artinya gandum, garu artinya bubuk. Mil garu adalah tepung terigu dalam bahasa Korea.
Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah wheat flour, dalam bahasa Prancis disebut farine de blé. Sedangkan untuk kismis atau kurma Korea, sebenarnya kurma Korea ini juga disebut jujube. Nah, disebut juga jujube adalah teju, teju. Sedangkan untuk kismis yang anggur dikeringkan adalah konpodo atau dalam bahasa Prancis disebut raisinset. Nah, mentega juga bagian dari emsik Rio yang sering ditemui sehari-hari. Mentega adalah beurre atau butter. Sedangkan kalau margarin dari bahan nabati, mentega dari bahan hewani. Mentega atau beurre disebut juga boto atau butter. Bahasa Koreanya boto. Bentuk Corliss, Korea English. Eh, Serapan dari bahasa Inggris. Berikutnya ada seledri. Dalam bahasa Prancis disebut les dan dalam bahasa Korea disebut celery. 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 Artinya seledri. Nah, berikutnya ada seledri, ada juga daun selada. Nah, ini pengucapannya mirip, tapi sebenarnya bendanya beda. Daun selada dalam bahasa Inggris disebut lettuce, dalam bahasa Prancis leitu, dalam bahasa Korea disebut sacho bisa, samju bisa. Nah, kalau misalkan kita tahu kacang tanah menjadi bagian dari bumbu beberapa menu yang ada di Indonesia, begitupun di Korea. Kacang tanah dalam bahasa Korea disebut tangkong. Nah, dalam bahasa Inggris kan peanut, dalam bahasa Prancis saseolte. Nah, berikutnya juga ada goguma, ubi, atau sweet potatoes, terus juga ada oi, artinya timun, atau kokombre, atau cucumber, dan ternyata juga masih banyak sayur-sayuran, hasil tanaman maupun buah-buahan. Jangan lupa kalau ada buah-buahan unik, seru, khas daerah kalian, jangan lupa boleh tulis di kolom komentar kali ini. Entah itu misalkan Karakas, atau misalkan Matoa, atau yang lain sebagainya, agar teman-teman dari daerah yang lain atau teman-teman natif juga tahu ternyata Nusantara punya beragam kekayaan eh, kekayaan agraris. Nah, itu dulu permainan kata kita. Perbendaharaan sudah bertambah dari bahasa Korea dan juga sebagai bonus bahasa Prancis. Saya Faruk Amsari, sampai jumpa lagi. To baju ala prosen ekrat kurus surus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk 좋아요, tegel, kudok, alim suatu kaji, dan juga 공유하기. Dadah.